Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang utama dan paling utama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah dari Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Nanti insya Allah disampaikan oleh Bapak Pemimpin kita demi untuk meluruskan akidah dan juga untuk menambah ilmu yang semakin belum kita pahami. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam ruangan ini bisa mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sudah lama kegiatan pengajian ini kita ikuti dan kita selenggarakan. Walaupun yang namanya pengajian selalu silih berganti, hilang dan timbul setiap saat, tapi yakin bahwasanya Allah akan memberikan pendirian kepada kita semua. Banyak hal-hal yang sekiranya perlu kita perdalam, perlu kita lebih mentelaah lagi. Nah, apakah yang telah disampaikan oleh pemimpin kita sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini merupakan suatu pertanyaan besar dan perlu jawaban, dan jawaban itu ada dalam diri kita masing-masing. Salah satu contoh dengan diadakannya majelis fikir, mungkin kalau kegiatan ibu-ibu pada hari Rabu di rumah Ibu Nur, dan untuk bapak-bapak dilakukan pada malam Jumat ba'da isya. Tapi kelihatannya kemarin yang datang justru bukan bapak-bapak yang banyak, justru malah ibu-ibunya yang lebih banyak. Nah, ini suatu kebalikan. Jadwal yang sudah disepakati oleh bapak-bapak itu malam Jumat, memang bapak-bapak gak banyak jumlahnya, atau bapak-bapak yang datang saya juga gak tahu ya. Kalau hari Rabu sore udah jelas ibu-ibu di rumahnya Ibu Ainun, ya, Bu Nur Ainun, dilakukan majelis fikir mungkin dari jam 9 sampai jam 11 siang. Setelah ibu-ibu juga masak di rumah masing-masing. Nah, untuk bapak-bapak dilakukan setiap Kamis malam atau malam Jumat ba'da isya. Namun sebetulnya kegiatan di masjid ini hanya untuk memperkuat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nyaiman. Intinya kita melakukan zikir di rumah kita masing-masing. Intinya apa? Jadi setiap zikir yang kita lakukan, zikir yang sudah kita kerjakan, harus ada penjelasan lebih dalam. Maksudnya dalam melafazkan kalimat zikir, janganlah kita punya niat atau punya berangan-angan menerapkan kalimat zikir itu sesuai dengan kehendak kita sendiri. Zikir sama dengan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dengan zikir ini diberikan
rahmat Allah apa yang kita zikirkan. Bukan kita zikir dulu kemudian kita mengharap sesuatu yang mungkin mendatangkan keuntungan pribadi, tetapi zikir ini untuk selalu mengingat Allah. Faskurli uskustum faskurli walata. Apabila kita ingat kepada Allah, yakin niscaya Allah ingat kepada. Di ayat lain Allah mengatakan, berzikirlah kamu, niscaya hatimu akan tenang. Allah billahi tatma'innul qulub. Di ayat lain juga ada surat 33, Yasina ma'asyikul kasiro Masahibu bukratan wa asyilah. Panjang kamu menyebut dan berzikir kepada Allah setiap pagi dan petang. Tujuannya apa? Janganlah sampai kita lepas dari mengingat Allah. Maka hal ini mari kita bersama-sama untuk melaksanakan itu. Walaupun yang bicara ini belum tentu bisa melaksanakan, mari antara satu dan lain saling mengingatkan. Fasakir inna anta musakir. Mari kita saling mengingatkan antara satu dan lain. Kalau yang satu cuma lupa ataupun kebanyakan lain, mari sama-sama kita mengingatkan. Tujuannya untuk kegiatan bersama. Yang cuma yang disayangkan, alangkah baiknya dalam kegiatan pengajian ini apabila suaminya ada, alhamdulillah istrinya juga ada. Demikian juga kalau istrinya ada, ya insya Allah suaminya juga ada. Nah kalau kedua-duanya antara suami dan istri ini sudah sama-sama mengikuti kegiatan pengajian, insya Allah walaupun ada pertengkaran, walaupun ada sedikit masalah, tidaklah terlalu melebar, terlalu besar. Tapi kalau hanya sebagian, yang dikhawatirkan ibu-ibunya pergi pengajian, bapaknya mungkin tidak. Nah ibu kan selalu tidak akan membantah ataupun selalu mengikuti perintah dari suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Saya kira tidak banyak karena waktu sudah hampir 8:30. Mungkin Pak Yaman akan menyampaikan beberapa ulasan-ulasan yang mungkin akan menambah tebal dan menambah keimanan kita. Untuk itu saya tidak akan berpanjang lebar. Mohon maaf apabila terkait dalam sepatah dua patah kata tadi yang tidak berkenan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, mari sejenak kita merenungkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan syukur itu adalah intisari, ikatan yang harmonis antara yang menciptakan dan penciptanya. Karena penciptanya pihak pengurus, kita pihak yang diurus. Pencipta pihak pemberi, kita pihak penerima. Pencipta pihak pengatur, kita pihak yang diatur. Andai kata selaku hamba itu bisa menempatkan posisi dirinya dalam penghambaan, artinya rela diatur menurut apa yang Allah kehendaki, insya Allah akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tidak cuma dunia, tapi dunia dan akhirat. Selawat beserta salam semoga tercurahkan atas utusannya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya sampai di akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita mengkaji yang namanya akidah atau tauhid. Jadi kalau bicara akidah tauhid itu artinya segala sesuatunya itu satu. Jadi jangan bertuhan lebih dari satu. Jadi Tuhannya tetap satu. Dan Tuhan itu juga satu-satunya pencipta. Tuhan itu juga satu-satunya pemilik. Tuhan itu juga satu-satunya penentu. Tuhan itu juga satu-satunya penegak hukum atau penegak keadilan. Andai kata Bapak Ibu, jiwa itu sudah bersarang pada diri kita. Sebab di dalam Al-Quran dasarnya adalah surat 4 ayat yang ke-48 dan surat 4 nomor 116. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik atau memasukkan. Dia mengampuni amal dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa memasukkan Allah pada suku yang telah berbuat dosa. Syaratnya orang masuk surga pertama adalah tidak mensekutukan Allah. Di sini tidak ada istilahnya dosa orang tidak sholat tidak diampuni, dosa orang tidak puasa tidak diampuni, dosa orang zina tidak diampuni. Semua dosa itu selain syirik itu insya Allah akan diampuni. Banyak orang kalau kita menemukan dosa-dosa itu akan mendapatkan ganjaran yaitu pada namanya dosa itu ganjarannya adalah siksa. Ya kalau ibu bapak sekarang ikrar syahadat ini berdasarkan ayat ya. Ini ayat. Orang berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya orang itu yakin bahwa Tuhan itulah Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Diyakini tidak mau bertuhan selain siapapun dan mengakui Muhammad itu utusan Allah. Itu ada jaminan masuk surga.
walaupun itu pencuri, maka ada hadisnya yang menyatakan barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka surga. Nah, ini kan di sini andai kata yang mau meninggal tadi orangnya mungkin nggak sholat, nggak puasa, tapi begitu dia mau meninggal kok bisa mengucapkan itu jaminan surga. Artinya selama manusia itu tidak syirik, itu istilahnya pengharapan masuk surga di sini sudah sangat besar. Hanya yang kita takuti, ya, andai kata umur manusia yang dihisab oleh Allah adalah akhir balir berakal, ya, akhir balir berakal. Kalau kita bikinnya baliknya sampainya dalam hisab laki-laki umurnya 15 tahun, kemudian dia juga ya kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, tapi dia terhindar dari syirik, itu ada jaminan masuk surga berdasarkan ayat. Ada ya, berdasarkan. Hanya andai kata Bapak Ibu mengerti tentang siksa Allah itu sangat pedih. Jadi kalau orang laki-laki baliknya 15 tahun, jadi 15 tahun dia sudah dapat membedakan antara hak dan batil, kemudian tidak melaksanakan syariat agama, tapi dia tidak syirik. Andai kata dia punya umur 75 tahun, berarti yang dihitung untuk dia memikul dosa itu berapa? 60 tahun. 60 tahun itu kalau 10 tahun itu sama dengan 3.600 hari. 10 tahun 3.600. Andai kata 3.600 itu dikali 6, jadi berapa jumlahnya? 6 kali 3 18, 6 kali 6 jadi 21 tahun, 21.000 tahun ya, 21.000 hari 21.600 hari. Itu andai kata orang itu berumur 75, baliknya 15 tahun, dan di dalam dia balik itu dia tidak syirik, tapi dia tidak mengenal syariat. Artinya apalah yang namanya syariat bagi dia tidak diberikan. Dia berarti kena sanksi dosa itu selama 60 tahun dengan kalau dihitung hari 21.600 hari. 21.600 hari. Ini dalam memikul dosa. Andai kata dia hidup yang disaksikan dosa itu 21.600 hari, ya. Kemudian hari itu menurut perhitungan Allah, satu hari 1.000 tahun. Jadi Bapak Ibu menderita hukuman Allah berapa? 21.600 dikali 1.000 jadi berapa? 21.600.000 hari. Ya. Setelah itu ada harapan masuk surga karena jaminan Allah dasar ini. Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini dasar Qurannya. Ya cuma itulah tadi. Selama 21.600 hari di dalam neraka itu kira-kira apa rasanya? Ini pertama ya, syirik. Maka ibu-ibu itu bersihkan dulu dari syirik. Artinya jangan sampai memandang ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai memandang pemilik selain Allah. Jangan sampai memandang pengatur selain Allah. Jangan sampai memandang penegak hukum kecuali Allah. Ya.
cuma satu kan. Allahu la tattahizu ila khairis lain innama huwa ilahu wahid iya ya Pak. Allahu la tattahizu ilahin lais innama huwa ilahu wahid iya ya Pak. Dan Allah berkata, janganlah kamu menyembah dua Tuhan atau kau menganggap ada penguasa selain Allah yang seolah-olah andai kata Allah menurunkan siksa, dia bisa menyelamatkan, namanya ada dua penguasa. So kalau manusia itu kadang ada, sebenarnya manusia itu, ini contohnya ya. Firaun itu sebenarnya menurunkan siksa bayinya Nabi Musa. Tapi ada penguasa lagi, siapa Bu? Sehingga Nabi Musa itu selamat. Apa? Istrinya Asia. Asia bukan Aisyah ya. Kalau Aisyah itu kan istrinya Nabi. Itu namanya ada dua Tuhan, artinya kalau ada Tuhan yang sebenarnya memutuskan suatu hukum, ada yang bisa menyangka sehingga hukum itu bisa dikalahkan. Ini namanya dua Tuhan. Ya, itu contohnya keselamatan Nabi Musa itu adalah diasbabkan adanya seorang perempuan yang bernama Asia, istri Firaun itu tadi. Dirayunya lah Firaun itu. Sang raja, ini bayi, waduh bukan main, ganteng, enak, menyejukkan, tolonglah, janganlah, biarlah saya mengasuh. Akhirnya dengan rayuan daripada istrinya tadi, Firaun mengalah, tidak membunuh sang bayi. Itu yang dikatakan jangan sampai menyandarkan menganggap ada dua Tuhan. Maksudnya kalau Allah memutuskan suatu permasalahan bisa dibatalkan oleh pihak yang lain, ini namanya ada dua Tuhan. Jadi lain-lain, jadi jangan sampai kita kesini. Kemudian Tuhan itu adalah penegak hukum dan pemilik. Ya. Kalau alam ini yang diawali apapun alam yang namanya alam, tak langit, tak bumi, bintang bulan semuanya termasuk kita, itu tidak diawali sama sekali ada, semua ada. Dan adanya seperti yang sekarang kita bisa lihat, ada gunung, ada pohon, ada laut, ada ikan, ada bulan, itu diadakan oleh Allah. Yang istilahnya tidak memiliki bahan, artinya bahannya tuh nggak ada. Jadi isi alam termasuk yang termasuk kita penghuni alam itu, jadi itu adalah atas kehendak Allah, mutlak milik Allah. Ya, mutlak. Kalau alam semesta ini mutlak milik Allah, tidak ada unsur pihak lain yang andil, ya. Lalu ada penegak hukum selain Allah, kira-kira benar dan pandangan kita menurut agama. Nggak ada pihak lain yang punya andil. Kalau ibu-ibu punya andil matahari, boleh ibu protes. Kalau tidak, ya sudah ya Allah, andai kata kehendakku yang kau restui, saya akan memadamkan matahari. Gak punya apa. Mutlak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Surat berapa? Jawab paling dari
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa mutlak milik Allah. Ya. Apa yang ada kesemuanya, baik termasuk malaikat yang kita bisa tidak melihat, itu semua. Karena barang dari tidak ada menjadi ada, yang mengadakan hanya Allah. Masa dimiliki oleh yang lain lalu apa jasanya? Jadi termasuk Bapak Ibu, ya. Andai kata Bapak Ibu tauhidnya benar, itu bukan melepaskan diri untuk tidak dimiliki oleh makhluk. La ilaha illallah, aku tidak sudi dimiliki oleh MTA, aku tidak sudi dimiliki oleh NU, aku tidak sudi dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi kalau ibu sudah berkata la ilaha illallah, tidak ada urusan, nggak ada urusan. Ya kenapa? Makhluk semua hamba Allah, menghamba kepada Allah, tidak ada urusan dengan Allah. Artinya tidak ada urusan gimana? Kalau kita nyampaikan agama, ya, ibu terima senang, itu urusan. Ibu nggak terima, nggak senang, itu urusan. Saya nyampaikan tidak ada urusan untuk dipuji atau dibenci oleh ibu. Jadi kita tidak cari untuk tersohor, untuk ternama. Buka surat 15 ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, Ya. dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Arnunggu ya Pak. Ini ada enggak kalau Bapak Ibu merenung? Sampaikan oleh, jangan kamu peduli, tidak ada urusan. Sampaikan disenangi atau tidak, itu bukan, tidak ada urusan. Ya. Jadi kalau kita mencari untuk disenangi oleh orang, ya, tentu Quran itu mulai dicek, mulai diembel-embel supaya orang pada kata jamaah gitu kan. Jamaah gitu. Udah dicek. Ya. Ini kalau Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu karena belum pernah merasakan intisari kedudukan tauhid, mungkin mengatakan saya tidak. Andai kata Bapak Ibu sekarang berkumpul dengan orang kaya, dengan orang pejabat, apakah dengan kumpulnya orang kaya menyebabkan kita masuk surga? Atau kumpulnya dengan masuk surga? Tapi dengan ketakwaan, tidak ambil urusan, saya tidak ada pengabdian kepada ente, urusan kamu. Kamu suka dengan saya, itu urusan. Oh enggak suka, itu bukan urusan. Sampaikan oleh yang berpaling, artinya tidak usah ditulis, ya, tidak usah ditulis. Jadi contoh ya, ini kalau saya NTR itu dia bilang, jadi kita beruntung dilepas dari NTR. Kalau saya nggak tahu yang lain. Kenapa? Di sana kita ada undang-undang yang harus kita pegang. 3 hari dan lagi dipecat. Kalau ada pemilu harus menunggu komando dari sana. Itu kalau kemudian nanti ke Jawa, tolong temui yang namanya
Sus Harimurti, guru kimia ya, ada di Sleman. Dia keluar dari Pak, apa yang saya dapati dari Bapak sampai di sini saya amalkan Pak. Awal saya juga dibenci tetangga karena tidak menghadiri kematian, keselamatan kematian. Saya tidak menghadiri sidangnya sedekah. Dan saya juga ada di ini rupanya. Tapi dengan tingkat penekanan itu saya keluar. Jadi tujuan merdeka. Qul huwallahu ahad. Tidak ambil urusan. Kamu hamba Allah, aku hamba Allah. Kamu senang saya boleh, kamu tidak senang boleh. Karena tidak hidup untuk menghamba kepada makhluk. Jadi tidaklah kita ini kalau seolah-olah tidak punya jamaah ramai. Wah, memang alangkah hidup ini berjamaah yang dicari. Tapi andai kata jamaah itu sudah menentukan hukum yang diterapkan, yang didirikan oleh jamaah itu, nah ini kan berarti kita terikat oleh undang-undang manusia. Ini surat 15 ayat 94. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi pewaris, untuk memiliki jiwa yang demikian. Untuk memiliki jiwa yang demikian, itu harus latihan zikir. Karena dengan zikir namanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilahnya ibu, kemauannya ibu, itu lama-lama hilang. Yang hidup tinggal ilahnya Allah. Ibu itu kalau dengar dia ceramah kadang makin, kalau orang tidak tahu kan orang bilang itu sebenarnya refleksi. Kalau mandi sikir gitulah mereka diberi keselamatan. Jadi jelas, jadi surga itu diawali oleh orang yang akidah tauhid. Entah ibu itu masuk neraka jutaan tahun, tapi kalau tidak sirik masuk surga. Tapi kalau ibu sirik, ibu tidak akan mau surga. Ya cuma itulah tebusannya sehari 1000 tahun. Jadi kesimpulannya, andai kata orang itu 60 tahun dalam keadaan tidak menjalankan syariat agama tapi tidak sirik, ya, dihukum oleh Allah dengan 21 juta tahun. Kita nggak usah dihukum 21 juta, dihukum 21 hari sakit gigi, 21 hari sakit gigi, kira-kira gimana? Orang ngomong benci, makan benci, apa yang gak senang tuh gak ada. Nah, ini yang saya ingin Bapak-Bapak Ibu untuk menjikirkan surat Al-Ikhlas. Saya tidak tahu dari mana ya, kalau yang namanya Islam itu masuk ke dada saya hanya telaten membaca surat Al-Ikhlas. Bukan saya masuk Islam, tapi Islam masuk ke dada saya. Saya nggak punya guru tertentu. Ditanya kakak saya ikut kakak saya itu tahun 55 sampai nikah belum pernah kakak saya ngajar saya sholat. Yang tersadar, tanya betul enggak? Ya mungkin kalau udah makan belum, itu aja. Diberikan pakaian, kapan berikan? Kalau mau lebaran. Ya kan gitu orang. Dan saya belum bisa balas jasa beliau. Tapi barangkali andai katanya, apa yang Allah berikan dengan saya, kemudian saya sampaikan dan diamalkan, maaf saya tidak beda jasa. Besar mana jasa saya dengan dia. Ini andai kata orang keselamatan untuk akhirat. Kalau manusia kan kebanyakan keselamatan untuk dunia. Bagaimana contohnya orang hanya mencari keselamatan dunia?
Yang penting anak saya kerja walaupun saya harus memasukkan dengan nyogok. Ini namanya keselamatan. Yang penting anak saya kerja tapi saya pantang untuk nyogok karena saya akan menjaga keselamatan dia akhirat. Yang memang dikatakan gampang. Bapak Ibu, saya tuh takut juga. Pernah ada Bapak Ibu disiplin makan waktu 3 jam, disiplin makan waktu lebih 3 jam? Pernah? Dan zikir itu jaminan dari Allah. Jaminan. Bukan jaminan dari saya. Kalaulah itu zikir itu memang tidak membawa makna ketenangan, berarti ini Quran palsu. Tolong si gendut itu, anak saya itu yang gendut itu, suruh baca 13:28, tolong baca. Ya tolong Mas Samsul cepat 13:28. Baca Indonesia-nya aja, nggak usah dibaca Arabnya, baca Indonesia-nya aja. Mereka adalah orang yang beriman, yang artinya menjadi orang dengan mengingat Allah, dan tak hanya dengan mengingat Allah, tapi orang itu menjadi terang. Kita tanya dulu, mengimani Quran itu apa sekedar istilahnya hari ini iman besok dipasang. Kalau Quran itu sudah dipastikan jalan menuju surga, kenapa waktu susah ditinggalkan atau waktu senang malah meninggalkan? Jadi kalau ini kebenaran jalan surga cuma ini, sampai mati ya jalan ini yang ditempuh. Wa ana hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu. Inilah aturan, inilah jalan menuju surga. Satu-satunya jalan untuk masuk surga hanya itu. Gak ada yang lain. Jadi jalan yang lain itu tidak akan bisa membawa kita ke surga. Termasuk bagaimana mendapatkan intisari firman Allah, dirasakan bukan cuma dipikirkan. Dirasakan bukan dipikirkan. Allah bidzikrillahi tatmainul. Siapa yang bicara? Yang bicara itu siapa? Allah nyatakan, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menyebut-nyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Kita sudah tenang belum? Hah? Kalau belum tenang, yang disalahkan Quran atau diri kita sendiri? Ya, mudah-mudahan kasihan juga ya. Istri saya nggak datang lagi. Nah, ada nggak? Jadi kalau pikir, ya ini saya tidak mengorek-orek kesalahan saya sendiri, isinya tidak salah. Kalau saya berzikir tidak menghadirkan ketenangan, berarti zikir ini tidak hadir di hati saya. Jangan disalahkan. Kapan ibu tenang? Tidak ada urusan dengan makhluk, karena hidup mengabdi dengan Allah. Kalau diajak oleh makhluk, jalan yang bertentangan, tidak ada urusan untuk diikuti. Dan tidak ada rasa minder atau sedih dibenci mereka. Sudah ke hati kita begitu? Ya. Itu mulutnya yang ada di luar. Ini sudah mata dan tolong ya ibu-ibu
biar dengar ya. Bacakan surat 33 ayat 48. Iya. Kalau alangkah indahnya kayak apa orang dibuat pembukaan. Alastu birubikum qulubasak. Coba 3348 udah selesai baca. Janganlah ikuti orang yang kafir dan orang yang munafik. Janganlah hiraukan kedua mereka. Tapi tawakallah kepada Allah, sebab cukuplah Allah sebagai sumber segala kepentingan. Jadi maaf ini macam buku dia udah ngerti artinya, bahkan lebih pintar dari saya. Tapi yang dikatakan oleh Allah jangan hiraukan itu kira-kira kalau dikucilkan orang ini, kira-kira perasaan minder masih besar. Kalau masih bersarang ini kan artinya Quran itu baru ketuk pintu tapi belum masuk. Ya, paham baru ketuk pintu, ya baru assalamualaikum tapi belum masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam belum masuk. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak, saya pun melayani yang mau lah. Bagi yang nggak mau, bagi saya bukan memang tidak ada. Nah, kita cuma menyampaikan masalah mereka ambil atau tidak bukan urusan. Kita sekedar mengajar ya. Manusia tadi mengimankan dirinya sendiri. Zikir adalah membawa ketenangan. Berarti kalau saya zikir tidak tenang, berarti saya mengimankan hati saya pun tidak mau. Apalagi saya mengimankan orang lain. Jadi gimana supaya kita Quran yang bicara, kita yang merasakan. Hilangnya duka cita, artinya dua cita. Wah, ini gimana kalau kita nih ikut masyarakat dibenci, ini gimana? Ini namanya duka cita. Untuk hilangnya duka cita, tentunya hanya rahmat dan pertolongan Allah. Kalau ibu wisata ini pakai kacamata, namanya siapa ini? Ya? Tolong dibaca surat 10 ayatnya 62, 63, 64. Yang kurang jelas maju ya, jangan disimpan. Saya kasihan karena tauhid kalau tidak ditangkap dengan akal dan hati. Orang itu banyak ngomong sebenarnya kosong aja, kosong. Ya ada tauhid, tapi tauhid pikiran bukan tauhid yang dirasakan. Tolong dibaca Bu. Surat 10 ayat 62, 63, 64. Astagfirullah, yang bukan dengan kata-kata wali-wali Allah, artinya saya tidak mengabdi kepada ente, saya tidak ada urusan dengan ente, saya mengabdi kepada Allah, namanya wali-wali Allah. Ya. Jadi ibu-ibu yang ibu telaten ngaji, suaminya belum ngaji, ibu jaga jarak cara bicara, walaupun itu suamimu sendiri. Karena keselamatan jalan akhirat itu tidak lain adalah berakhlak Al-Quran, tidak ada yang lain. Walaupun kamu pejabat jenderal, kalau akhlakmu bukan Quran, jangan harap masuk. Jadi kalau punya suami yang sulit berakhlak Quran, ya, hati-hati bicara, seperlunya menjawab. Quran itu ada jaminan Allah.
Kalau memang dia tidak cocok dengan apa yang kita apa yang Allah katakan, berarti di sini tidak ada. Contoh kemarin saya terangkan tadi surat 30 ayat 21 ini. Ya, ini belum selesai, nanti sambung. Wali-wali Allah, ialah wali Allah. Tidak ada urusan dengan ente. Saya datang sini disuruh ngantarkan surat oleh Allah. Soal kau terima dengan marah itu ya urusan kamu. Soal kau terima dengan senang juga urusan kamu. Saya tidak punya urusan saya dengan Allah. Kalau saya suruh menyampaikan ini karena takut dengan kamu tidak jadi, saya diajak oleh ya, ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa takwa. Kalau takwa itu manusia bukan ya. Terus ayat 64, bagi mereka berita gembira. Jadi yang dapat berita gembira tadi bukannya orang kaya, bukan orang yang makannya tinggi, bukan pejabat, bukan orang yang kuat, tapi berita gembira bagi yang takwa, artinya tidak ada penghambaan kepada siapapun. Jadi kalau ibu bapak cium tangan dengan ibu bapak, apa menghamba dengan ibu bapak? Itu perintah siapa? Perintah Allah. Jadi kalau ibu melaksanakan cium tangan dengan ibu bapak, bukan itu kita itu nyembah ibu bapak, tapi itu adalah perintah Allah agar kamu istilahnya bakti kepada orang tua, bukan perintah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, sampai habis. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka urusan hidup tadi, akulah pembuka pintu jalannya. Pembuka pintu jalan. Ya kadang orang dapat rezeki, dapat duit, bingung menggunakan. Tidak dapat duit, bingung juga untuk mencari. Jadi gimana caranya? Kami berusaha lewat kami lidah basah sampai kamu dikatakan orang gila. Ya. Sebab Nabi Muhammad juga dikatakan orang gila. Nah, cuma Nabi Muhammad itu memandang orang yang bukan Islam itu bahkan orang gila. Andai kata Nabi Muhammad memandang orang kafir itu bukan orang gila, tentu dia dilempar oleh tai sapi, dia akan balas pakai gerana. Dan itu orang gila yang melempar saya akan balas. Ya. Nabi Muhammad dilempar pakai batu, giginya tanggal. Apa katanya? Yang lempar saya orang gila, saya enggak balas. Jadi yang gila itu bukan orang yang gila, yang gila adalah orang kafir. Yang benar dimusuhi, yang salah menjadi teman akrabnya. Bisa paham nggak? Jadi besok ibu zikir itu semua tahu dulu rasanya apa kali zikir sebentar. Bahkan jalan, kalau ibu jalan ngobrol kosong itu sebenarnya kerugian sangat besar, kecuali ngobrol di dalam mencari ketakwaan. Rugi sangat besar. Ya, manusia sekarang kebanyakan andai kata material dunianya itu tercapai, kegembiraan itu dikejar oleh apa? Di balik gembira dikejar oleh kesengsaraan. Tidak ada orang gembira itu jatuhnya gembira, enggak. Ya, dikejar oleh sengsara. Ya, makanya petinju juga, saya paling bisa petinju umur 20 sampai 35, habis itu game. Nah, dikejar oleh sengsara. Tadi yang saya bilang sama ayat berapa? Surat 30 ayat 11. Jadi kalau kita melayani orang-orang yang sekarang boleh katakan
ya saya manusia, jadi kadang-kadang pengen orang itu tidak langsung lari. Ya contohnya ya, yang pernah kami alami, orang-orang yang kami hajatan mengaku sunatan itu selalu memproses untuk ternama di sisi orang. Lupa dia dengan adanya kemampuan. Itu sebenarnya bukan lagi pengabdian kepada Allah, tapi pengabdian kepada nafsunya untuk mendapat wibawa di sisi Allah. Bukan surat 30 ayat 21. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sekali-kali jangan kamu jadi orang yang jadi kalau di rumah tangga tidak ada ketenangan, yang disalahkan perilakunya atau Qurannya. Banyak orang comel, oh, istri saya ini, pandai yang satu, oh, suami saya ini. Artinya yang bimbing, yang duduk di dalam hati kita bukan hukum Allah, hukum siapa? Karena tidak ada keharusan. Jadi jangan kita bangga seorang budak Islam. Orang yang tidak disentuh oleh api neraka, orang yang berakhlak Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Yang tidak bakal disentuh api neraka. Suratnya 39 ayat 61. Jangan baca bu, betul ada. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka, dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi disentuh, jadi jilat api neraka. Tidak. Tapi kita yang takwa yang bagaimana? Yaitu yang merasakan hidupnya tenang, membuntuti hukum Allah yang disarankan Allah di dalam dadanya. Ya sudah, saya sudah punya tuntunan Al-Quran. Saya kalau dipaksa mengikuti yang lain, saya tidak doyan dan saya terserah, saya tidak minder. Inilah yang dikatakan oleh Allah tadi. Bahkan kamu jangan masuk disentuh pun tidak. Jadi disentuh pun tidak. Nah berita ini kan berita yang dikatakan keimanan. Artinya keimanan ini. Kalau sekarang secara akal kan itu apa iya, apa dari apa iya kan. Nah kalau sudah keimanan jangan bilang itu pasti. Ya, karena kepastian tadi tentu ibu bapak punya tekad. Ngaji dan punya tekad. Keluarga saya itu kalau ngaji dibujuk ngaji. Dibujuk berngaji, nggak punya tekad. Padahal apabila dibacakan Quran gemetar hatinya, dan apabila dibacakan akan tambah imannya. Buka di rumah tidak pernah dengarkan, tidak pernah tambah ilmu, tidak ikut apa. Tambah tidak? Nanti tersinggung masa bodoh. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Urusan saya dengan Allah.
Kalau saya sampaikan bukan apa yang karena Allah, berarti saya sendiri yang bakal dihukum dan diajak oleh Allah. Tadi surat 15 ayat berapa? Nah, boleh disambung surat 5 ayat 67. Ya, 15, 94, 5, 67. Ya, dibaca ya. Wahai Rasul, kita nanti bilang aku kan bukan Rasul. Ya. Katanya generasi penerusnya pewaris. Ya kita sekarang menjadi wakilnya Nabi Muhammad. Ya. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan tanpa apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, inilah yang barangkali ibu-ibu saya ajak sini. Semoga diberi oleh Allah jiwa merdeka, artinya tidak ada urusan kepada makhluk, tapi urusan saya kepada pencipta. Tinggal mudah-mudahan cara dakwah yang tepat dan baik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kawan-kawan kami. Kalau saya untuk halus-halus itu nggak bisa. Jadi ceplos kalau orang nggak bisa kayak tidak saya marah-marah. Jangan saya marah. Nanti barangkali buku dia itu bukunya pandai bikin dagelan itu nanti. Biar tak kencing-kencing itu yang dia Jamaah. Mau tahu jawabannya nanti dulu. Ya bukan kita menghina dia juga berusaha untuk dapat baik di sisi. Tapi saya tidak punya selera mendengarkan yang berlebihan. Karena intisari hati itu kalau dibujuk itu kan berarti dibujuk akan ada pancingan. Kalau dia ngerti harganya Islam tentu tidak bujukan. Jadi bujuk. Dia akan terjun. Habis dikatakan selama jam masamu. Coba ibu nanya apa bapak? Kalau tidak ada ibu boleh balik. Al-Quran itu kalau ibu baca itu pernyataannya Allah. Kalau pernyataan Allah dibaca, yang baca itu lama-lama mendapatkan rahmat daripada pernyataan dia. Betul enggak? Betul enggak? Ayat berapa kali? Nah kalau saya tidak menemukan ayat berarti yang katakan betul itu dari saya. Ya kalau memang betul itu ya Allah yang bicara surat 33 ayat 40. Nanti kawan yang baru yang masih ada ayat kursi di rumah, mudah-mudahan jangan menganggap ayat kursi sebagai pelindung. Nah, pelindung itu cuma Allah yang melindungi ya makhluknya. Jadi kalau ayat itu yang ditulis itu makhluk. Soal ayat yang istilah Quran bukan ayat itu adalah itu urusan lain. Tapi kalau ini makhluk karena ini makhluk
Dia Quran walaupun bagaimana sucinya nggak pakai lari. Kalau mau pindah kita yang pindahkan, kalau kena api, kalau ada api supaya nggak terbakar kita juga jadi rumah. Jadi yang nggak makhluk itu barangkali isinya, ya, isinya. Cuma inilah karena maka sudah jauh habis tenaga. Ingat Bapak Ibu, saya ingat itu cuma mati. Tinggal berapa hari umur saya. Saya pikir dunia apa ya? Ya pikir-pikir dunia ini bawa kegembiraan itu segini aja, sebentar ya nggak ada lampu. Untuk apa ya? Oh lihat istri cantik ya, begitu secara apa dulu aja waktu habis kawin habis itu ya repot kok. Kalau bukan karena rasa cinta yang diberikan oleh Allah untuk mencintai istri itu udah benci saya. Tapi karena ada rasa istilahnya, bagaimana istilahnya manusia yang dikatakan cinta bukan dari ucapan kata, tapi dari yang berdasar atas tuntunan Allah. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah, kalau keliru dari kebodohan dan kekurangan saya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pergi pengajian anggap saja sebagai keperluan yang sangat mendesak dan diperlukan untuk kita menjadi orang yang makin mendekat kepada Allah dan makin lengket. Apalagi umur-umur seperti di atas 50 itu sebenarnya nggak usah nak pikir masih panjang umur lagi. Panjang umur pun untuk apa kalau tidak dapat meraih amal yang soleh dan soleh. Saya akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka